Halo Tribuners, kembali bersama saya Lisa Lestari di News Update Pos Belitung. Berita News Update hari ini yaitu mengenai masa aksi demo PPDI berangsur membubarkan diri. Kondisi gedung MPR DPR RI mulai kondusif. Dilansir dari Tribun News, masa aksi demo yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa atau PPDI telah membubarkan diri dari depan gedung MPR DPR RI, Jakarta Pusat pada Rabu 25 Januari 2023. Pantauan Tribun News di lokasi sekira pukul 12.47 waktu Indonesia Barat tadi, massa yang mayoritas menggunakan pakaian dinas ini berangsur meninggalkan gedung DPR setelah tuntutan mereka diterima oleh perwakilan Komisi 2 DPR RI. Komarudin kepada wartawan di lokasi mengatakan massa mulai membubarkan diri setelah perwakilan massa aksi diterima oleh perwakilan Komisi 2 DPR RI soal tuntutan yang dibawa dalam aksinya tersebut. Lebih lanjut, Komarudin memastikan situasi saat ini masih terbilang kondusif meski sempat ada massa yang menaiki hingga mendorong gerbang gedung DPR. Sebelumnya, polisi menutup arus lalu lintas depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu 25 Januari 2023. Dari pantauan di lokasi, penutupan arus lalu lintas dilakukan lantaran adanya aksi demonstrasi dari ribuan Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI. Ribuan perangkat desa dari berbagai daerah tersebut menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR sejak pagi tadi. Mereka tampak membentangkan sejumlah spanduk berupa tuntutan mereka terhadap DPR. Ketua Umum PPDI Muhammad Tahril mengatakan pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang banyak apabila tuntutan tidak diakomodir. Tahril menuturkan pihaknya akan mengupayakan agar tuntutan PPDI dikabulkan. Lebih lanjut, ia menambahkan total ada sekitar 70 orang perwakilan PPDI akan berdiskusi dengan anggota DPR guna membahas tuntutan mereka. Berikut 6 tuntutan yang diajukan. 1. Dewan Pimpinan Nasional mendukung penuh usulan untuk revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menuntut DPR dan pemerintah merealisasikan sebelum pemilu 2024. 2. Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia atau DPN PPDI menuntut pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN atau aparatur sipil negara atau P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PPDI tetap menghormati posisi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 3. Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia menuntut gaji perangkat desa bersumber dari APBN melalui dana alokasi desa yang tercantum khusus, bukan bersumber dari perimbangan kabupaten yaitu alokasi dana desa, sehingga memiliki kendala penghitungan di setiap daerah, termasuk penggajian masuk dalam ranah politik daerah. 4. Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia menuntut memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang dihitung berdasarkan masa pengabdian. 5. Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia menuntut dana desa berjumlah sebesar 15% dari APBN atau sekitar 250 miliar per tahun digelontorkan untuk pembangunan desa. Dana desa jauh lebih bermanfaat bagi pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan desa. Dana desa jauh di bawah dana bansos sebesar 380 triliun yang dianggarkan negara setiap tahun. Keenam, menuntut Presiden mengevaluasi Menteri Desa sebab dianggap tidak memiliki kemampuan dan kecakapan menerjemahkan Undang-Undang Desa. Menteri Desa tidak kurang dalam kemampuan komunikasi terhadap stakeholder utama pembangunan desa yaitu Kepala Desa, BPD, dan perangkat desa. Menteri Desa hanya menganggap organ penting pembangunan desa adalah pendamping desa yang statusnya tidak ada dalam Undang-Undang Desa, tapi sangat diperhatikan, mulai dari diurus menjadi P3K, pendamping diusulkan memiliki asuransi pendamping, hari bakti pendamping desa yang sesungguhnya kontribusinya dalam pembangunan desa tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh langsung dalam percepatan pembangunan desa. Baik Tribuners, demikian news update Pos Belitung hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.